Keempat, kanonik. Apa itu kanonik? Batas. Artinya, Alkitab kita, saudara, Perjanjian Lama sudah berakhir dan ditutup isinya melalui keputusan Sinode Hipporegius tahun 393. Ya, yang diakhiri dengan kitab Maliaki. Sedangkan Perjanjian Baru sudah ditutup, di close, ya, melalui Sinode Kartago tahun 397, bahwa Perjanjian Baru di close, ditutup dengan kitab Wahyu. Pertanyaannya, batas akhir daripada Alkitab ini, apakah ini juga disetujui oleh Alkitab? Iya. Ya. Kita lihat dulu. Julia, Wahyu pasal 22 ayat 18. Wahyu pasal 22 ayat 18, Julia. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya bahwa batasan akhir daripada Alkitab kita, Wahyu tadi, memang udah di close, udah ditutup. Ya. Dengan kitab Wahyu. Mana buktinya? Kita dengarkan dulu. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21 sekaligus ya, Yulia. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Baik. Nah, coba saudara perhatikan. Saya tekankan lagi, saya jelaskan lagi mulai ayat 18 ya. Aku bersaksi, lihat, yang mengatakan di sana aku bersaksi bukan Yohanes, Yesus loh. Kan itu huruf besar, akunya. Yesus bersaksi. Yesus mengatakan, Yesus menegaskan. Yesus itu adalah Allah kan? Oke, Yesus bilang begini. Kepada setiap orang yang mendengar perkataan ini, apa itu? Yesus katakan, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan ini apa maksudnya? Alkitab, kita. Yang diawali tadi Kejadian sampai dengan Wahyu. Yesus katakan, kalau ada yang menambah kitab-kitab yang baru, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ya, Yesus bilang, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab. Ini enggak sembarangan. Oke, itu tadi dalam konteks menambahkan. Jadi contoh, boleh enggak seorang pastor, seorang pendeta besar, karena jemaatnya ada di seluruh bawah kolong langit ini, lalu dengan seenaknya dia menambahkan, ya, Wahyu kedua, ketiga, keempat. Padahal kan kita Wahyu kan cuma satu kan. Itu tidak boleh. Cuma ada satu kitab Wahyu. Kalau itu ditambahkan, maka Tuhan bilang, Allah pasti menghukum dia. Dan pasti tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Itu contohnya. Contoh yang lain. Kalau ada orang yang mengajukan diri, memproklamirkan diri, bahwa dia adalah nabi. Karena mungkin jemaatnya banyak, namanya besar. Lalu dia bilang, saya adalah nabi. Ya, Yesaya kedua. Atau Nabi Yeremia ke-5, ke-6. Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang sini, Allah pasti akan menghukum dia di neraka. Sama juga. Kalau ada orang ya yang menambahkan ya nama rasul di Perjanjian Baru. Contohnya misalkan Rasul Paulus kan cuma ada satu.
di Alkitab. Lalu dia memproklamirkan diri, saya adalah Rasul Paulus kedua. Tuhan pasti menghukum dia. Karena kenapa? Karena semua isi Alkitab sudah ditutup, sudah di-close. Nama Nabi dan Rasul juga sudah selesai. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Itu arti dari ayat ini. Jadi yang masih ada itu sebenarnya adalah fungsi kenabian. Bukan nama nabinya lagi. Udah nggak boleh. Fungsi kenabian yang masih boleh terus berlangsung. Fungsi kenabian itu sama dengan artinya kan tugas. Tugas kenabian. Apa tugas nabi? Ya. Bedakan tugas nabi dan nabi. Kalau nabi itu oknum, orangnya. Itu sudah nggak boleh ditambah di Alkitab. Udah selesai nama-namanya. Tapi tugas nabi itu tetap masih dilakukan sampai sekarang. Itu yang dilakukan oleh para pendeta. Itu dilakukan oleh para pastor. Oleh itu boleh. Termasuk juga rasul. Yang masih boleh ada itu adalah tugas kerasulan. Bukan oknum, bukan rasulnya, bukan. Nama rasulnya sudah selesai, sudah ditutup di dalam perjanjian baru. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya Rasul Petrus ke-4, ke-5, ke-6, itu ajaran sesat. Yang masih tetap ada itu adalah tugas kerasulan. Apa itu? Memberitakan Injil. Itu masih tak boleh kok. Itu nanti sampai Tuhan Yesus datang. Jelas ya? Nah, ayat yang ke-19 sama. Ini bicara masalah tentang mengurangi. Ayat 19 ini nih. Ya. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab ini, artinya apa? Kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengurangi isi Alkitab PL dan PB, contoh, kitab Kejadian dia buang, ya, lalu diganti dengan kitab lain, pasti dihukum Tuhan. Atau kitab Injil Matius dibuang, lalu diganti pakai Injil yang lain, itu pasti dihukum Tuhan. Itu artinya apa? Tidak boleh mengurangi. Sama juga prinsipnya tadi, masalah tentang nama Rasul dan Nabi. Nama Nabi yang ada di perjanjian lama itu nggak boleh dikurangi. Karena kenapa? Nama-nama Nabi itu yang ditata dalam perjanjian lama sudah fix, sudah selesai, dan itu yang disetujui oleh Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Nama-nama Rasul dalam perjanjian baru itu juga nggak boleh dikurangi. Misalkan contoh nih, karena saudara tidak suka dengan Rasul Petrus gitu ya, lalu saudara buang ya nama Rasul Petrus, lalu saudara tambahin nama saudara. Nah itu termasuk kategori mengurangi itu. Pasti dihukum di neraka. Wah kalau dihukum di neraka Pak Tony masih kejauhan dong Pak. Artinya apa? Wah itu nggak terlalu terasa. Adakah hukuman lain yang akan dialami oleh orang yang suka menambah dan mengurangi isi Alkitab di dunia ini? Banyak contohnya. Contohnya apa? Mereka banyak yang akhirnya masukkan di penjara kok. Yaitu para pengajar sesat. Banyak akhirnya mereka dimasukkan di penjara. Sebelum itu, hidupnya berakhir dengan tragis. Ada banyak contoh-contoh itu. Jadi, hukuman ini tidak hanya bicara masalah tentang di neraka, tapi juga hukuman ini bicara tentang di dunia ini. Bagi orang yang suka menambah dan mengurangi. Maka kalian harus hati-hati. Kalau ada orang mengatakan, saya adalah Nabi yang ke-110. Ah, itu pasti bukan Nabi yang benar itu. Aku adalah Rasul yang ke-300. Itu pasti Rasul palsu. Atau ada orang mengatakan begini, ini adalah kitab pengganti daripada Alkitab yang kalian punya. Ah, itu lebih sesat lagi tuh. Lebih sesat lagi tuh. Ya. Jadi Alkitab kita itu sudah sempurna. Sudah di-close. Nggak boleh ditambah dengan orang. Maka para pastor, para pendeta, dan kita ini hanya tugasnya adalah memberitakan firman yang sudah tertulis. Bukan menambahin. Bukan juga mengurangi. Oke, jalan saya.